Siapapun yang tidak terima dengan pernyataan kami, seluruh wahabi sedunia, monggo bantah kami, dan kalau kalian mampu menyalahkan kami dengan berdasarkan data, penjarakan Sanui. Kami sudah siap, kami wakafkan jiwa raga kami demi kebenaran, menjaga amanah keilmuan. Dalam video kami yang sebelumnya sudah kami nyatakan bahwa apa yang oleh sutat-sutat Wahabi, yaitu diantaranya adalah Badrussalam LC Al-Wahabi, kemudian Farhan Abu Furaihan Al-Wahabi, mereka berdua sudah melakukan kedustaan. Bahkan bukan hanya kami yang membongkar kedustaan tersebut, melainkan juga dari kalangan Ustadz Salafi yang lurus, yang memang mau menerima perbedaan pendapat dan jujur di dalam menyampaikan ilmu pengetahuan. Beliau tiada lain tiada bukan adalah Ustadz Muhsin Abu Ibrahim, hafizahullahu ta'ala wa ta'ala umroh, amin ya rabbal alamin. Beliau Ustadz Muhsin Abu Ibrahim ini jelas dengan tegas sekali beliau mengatakan pernyataan yang sudah disampaikan oleh dua ustadz atau sutat sanjungan kaum Wahabi itu tiada lain yaitu Badrussalam LC maupun Farhan Abu Furaihan adalah kedustaan atas nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatal abror, amin ya rabbal alamin. Namun pernyataan Ustadz Muhsin Abu Ibrahim, ternyata pernyataan itu dibantah oleh sutat sanjungan kaum Wahabi yang bernama Malik Al-Athari, yang mana kita tahu Malik Al-Athari ini hanya beraninya nyerocos di channel YouTube-nya sendiri, tetapi dia tidak punya nyali sama sekali untuk berdiskusi dengan kami. Semoga Allah memberikan hidayah kepada Malik Al-Athari Al-Wahabi ini, dan semoga Allah memberikan keberanian kepadanya untuk mengakui kesalahan dan bahkan kedustaan yang sudah ia lakukan atas nama Al-Imam An-Nawawi. Kemudian setelah itu kami menemukan juga video yang sama atas nama Imam An-Nawawi, yaitu video daripada sanjungan Wahabi yang bernama Firanda Andirja. Jadi kalau di total 4 sutat Wahabi ini, baik Firanda Andirja, Malik Al-Athari, Badrussalam LC maupun Farhan Abu Furaihan, keempat sutat Wahabi ini sepakat dan kompak sekali berdusta atas nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatal abror, amin ya rabbal alamin. Mereka ini saya katakan tanpa ada keraguan sama sekali dalam diri kami, bahkan kami berani bersumpah atas nama Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi yang sudah menciptakan langit dan bumi sekaligus telah menciptakan seluruh isinya, kami nyatakan bahwa 4 orang sanjungan kaum Wahabi ini, baik Farhan Abu Furaihan, Badrussalam LC, Malik Al-Athari dan Firanda Andirja, wallahi demi Allah, mereka 4 orang ini sudah melakukan kedustaan atas nama Al-Imam An-Nawawi. Sebagai taruhannya, kami siap untuk dipenjara kalau memang kami yang melakukan kedustaan atau memfitnah keempat orang ini. Dan bahkan kami sangat berani mengatakan bahwa keempat orang ini maupun seluruh kaum Wahabi sedunia tidak akan mampu untuk membela kebohongannya kecuali dengan satu cara, berbohong lagi dan seterusnya. Untuk menyikat waktu, saya akan membuka dan membacakan kitab karya Imam An-Nawawi langsung, yang mana kita tahu bahwasanya di dalam kitab beliau yang bernama Minhajut Thalibin wa Umdatul Muftin, ini karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatal abror, amin ya rabbal alamin. Kalau masih kurang, ini juga ada kitab Minhajut Thalibin wa Umdatul Muftin. Ini 2 kitab yang kami punya di sini, cuma beda terbitan, beda percetakan ya. Di sini Al-Imam An-Nawawi, kalau di Minhajut Thalibin wa Umdatul Muftin terbitan Darul Minhaj, maka silahkan lihat pada halaman 108. Kalau yang putih ini ternyata terbitan Muhadharah PP Al-Anwar. Ini sarang berarti ya. Sarang juga mencetak di sini Minhajut Thalibin. Kalau yang dicetakan sarang ini Al-Anwar, PP Al-Anwar, tepat di halaman 20. Kami baca sama ya, sama. Isinya sama.
Kami baca yang di terbitan Darul Minhaj. Kalau yang di Darul Minhaj tepat di halaman 108. Kitab Minhajut Talibin wa Umdatul Muftin karya Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi menjelaskan di sini, wan niyatu bil qalbi. Niat itu di hati. Wa yundabun nutqu qubailat takbiri. Wa yundabun nutqu qubailat takbiri. Dan dianjurkan an-nutqu qubailat takbir, mengucapkan niat dengan lisan sebelum bertakbiratul ihram. Di kitab Minhajut Talibin wa Umdatul Muftin yang dikarang langsung oleh Al-Imam An-Nawawi sangat jelas, sangat tegas. Imam An-Nawawi menganjurkan kita melafadzkan niat. Namun pernyataan Al-Imam An-Nawawi ini justru dipelintir oleh para Ustadz Wahabi tadi, yaitu Farhan Abu Furaihan, Badrus Salam LC, maupun Malik Al-Athari dan Firanda Andirja. Mereka itu mengatasnamakan Imam An-Nawawi bahwa Imam An-Nawawi katanya mengkritik ulama yang menganjurkan melafadzkan niat dalam kitab Imam An-Nawawi, yaitu Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Ini Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Di sini Al-Majmu' Syarhul Muhadzab ini 3 ini ya. Ini juz ke-7, ini juz ke-2, ini juz ke-4. Kalau punya kami Al-Majmu' Syarhul Muhadzab ada 27 juz. Terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah. Dulu kami membelinya seharga 3.500.000-an, saya ingat saya ya. Jadi 3.500.000-an kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Mari kita cek, benarkah Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab beliau mengkritik ulama yang menganjurkan melafadzkan niat? Atau jangan-jangan keempat Ustadz Wahabi itu kompak melakukan kedustaan, baik disengaja maupun hanya karena kesalahpahaman, sebab memang tidak bisa memahami isi kitab? Allahu a'lam. Yang jelas bagi kami, pernyataan semua Ustadz Wahabi tadi maupun para pembelanya sudah dusta, berdusta, tidak sesuai dengan fakta yang ada dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab karya Imam An-Nawawi. Kami akan bacakan dulu dalam kitab ini, yaitu Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, tepat di juz ke-7, terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah. Pada halaman 355, di sini dijelaskan, amma ahkamul fasli fafihi masailu ihdaha qala Syafi'i wal ashabu rahimahumullahu ta'ala, amin ya rabbal alamin. Imam Asy-Syafi'i dan Ashabus Syafi'i, semoga Allah merahmati mereka semua, amin ya rabbal alamin. Beliau semua berkata, la yasihhu shaumu ramadhana wala ghairihi minasyiyamil wajibi wal mandubi illa bin niyyati. Tidak sah puasa Ramadan, begitu juga tidak sah puasa selain bulan Ramadan, baik puasa yang wajib maupun puasa yang sunnah, tidak sah illa bin niyyati, kecuali dengan niat. Jadi harus ada niat ya kalau mau puasa. Wa hadza la khilafa fihi indana. Dalam persoalan ini puasa wajib ada niat, sudah tidak ada perselisihan pendapat lagi di antara kita ulama-ulama Syafi'iyah. Sehingga fala yasihhu shaumun fi halim minal ahwali illa biniyatin. Maka sama sekali puasa tidak sah dalam kondisi apapun kecuali harus dengan adanya niat. Lima dzakarahul musannifu, sebagaimana keterangan yang sudah dinyatakan oleh musannif. Wa mahallun niyyati al-qalbu, dan tempatnya niat itu adalah di hati. Wala yustaratu nutqul lisani bila khilafin, dan tidak disyaratkan dalam artian tidak diwajibkan, dalam artian tidak diharuskan, tidak disyaratkan mengucapkan niat dengan lisan bila khilafin, tanpa ada perbedaan pendapat. Bahkan wala yakfi an niyatil qalbi bila khilafin, bahkan tidak cukup niat itu kalau tidak ada niat di hati, hanya sekedar mengucapkan saja tapi di hati kok gak ada niat, maka itu tidak cukup bila khilafin, dengan tanpa adanya perbedaan pendapat. Walakin yustahabbut talaffuzu ma'al qalbi. Namun kata Imam An-Nawawi, walakin yustahabbut talaffuzu ma'al qalbi, akan tetapi dianjurkan melafadzkan niat. Ini kata Imam An-Nawawi, tetapi dianjurkan melafadzkan niat bersamaan dengan niat yang ada di hati.
Jadi kalau mau berpuasa, ini kalau mau mengutip pendapat Imam An-Nawawi, mau puasa, ya nawaitu shauma ghadin, itu juga dianjurkan oleh Imam An-Nawawi. Tetapi di hatinya juga harus ada niat. Kama sabaqa fil wudu'i was sholati. Sehingga kalau ada orang yang atas nama Imam An-Nawawi, yang katanya Imam An-Nawawi mengkritik ulama yang menganjurkan niat dilafatkan, itu sungguh merupakan kedustaan. Ya kalau seumpama mereka para ustadz-ustadz Wahabi ataupun para pengikutnya alergi tidak mau melafatkan niat, silahkan. Wong kita saja tidak mempersoalkan, yang penting niat di hati. Tetapi tolong yang anti melafatkan niat jangan berdusta atas nama Imam An-Nawawi, karena Imam An-Nawawi menganjurkan melafatkan niat. Tidak hanya itu, di sini juga dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, punya kami di juz keduanya, terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala pada halaman 246 ketika beliau mensyarah pernyataan Imam Asy-Syairazi, yaitu pengarang kitab Al-Muhadzab. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa yajibu ayyanwiya biqalbihi li anna niyyata hiyal qasdu taqulul arabu nawakallahu bihifdzihi ay qasadakallahu bihifdzihi fa in talaffadha bilisanihi wa qasada biqalbihi fa huwa aqadu. Asyarhu, penjelasan, kata Imam An-Nawawi, an-niyatul wajibatu fil wudu'i hiyan niyyatu bil qalbi. Niat yang wajib dalam wudu adalah niat di hati. Wala yajibul lafdu bil lisani ma'aha, dan tidak wajib melafatkan niat dengan lisan, tidak wajib ya. Wala yujzi wahdahu, bahkan tidak cukup hanya sekedar melafatkan niat tetapi di hatinya enggak niat, enggak cukup. Wa in jama'ahuma fahuwa akadu afdalu. Tapi kalau kita memadukan niat itu dengan lisan, dibaca dengan lisan sekaligus ada niat di hati ketika berwudu, fahuwa akadu wa afdalu, maka itu lebih muakkad lagi, lebih kuat lagi, dan lebih afdol lagi. Hakadza qalahul ashabu wattafaqu alaihi. Begitulah yang dinyatakan oleh ashabus Syafi'i dan mereka semua sepakat. Ini ucapan Imam An-Nawawi. Sementara yang dikritik oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab ini, punya kami di sini ternyata tepat di juz keempat terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah pada halaman 256 sampai 257. Ternyata Imam An-Nawawi itu mengkritik ulama yang bernama Imam Abu Abdillah Az-Zubairi. Kita tahu Imam Abu Abdillah Az-Zubairi ini adalah ulama Syafi'iyah yang mewajibkan melafatkan niat. Maka ini yang dikritik oleh Imam An-Nawawi. Jadi yang dikritik Imam An-Nawawi adalah ucapan Imam Abu Abdillah Az-Zubairi maupun ulama yang lain yang mewajibkan melafatkan niat. Karena dalam pandangan ulama-ulama Syafi'iyah, melafatkan niat itu hukumnya tidak wajib, tetapi dianjurkan. Tolong dibedakan dan harus dipahami. Kalau nggak paham, belajar bahasa lagi. Jauh berbeda antara mewajibkan melafatkan niat dengan menganjurkan. Menganjurkan itu sifatnya tidak wajib, sedangkan mewajibkan itu sifatnya mengharuskan. Imam An-Nawawi tidak terima kepada pendapat ulama yang mewajibkan melafatkan niat, atau yang mensyaratkan, atau yang mengharuskan melafatkannya. Itu yang dikritik. Karena bagi Imam An-Nawawi sendiri, melafatkannya itu tidak harus, tidak disyaratkan, tidak diwajibkan, tetapi dianjurkan. Beda men, dianjurkan dengan yang namanya mewajibkan, berbeda. Sehingga kesimpulan kami adalah keempat Ustadz Wahabi itu, sanjungan Wahabi, yaitu Badrus Salam LC maupun Farhan Abu Furaihan, Malik Al-Athari dan Firanda Andirja, dan bahkan semua orang yang mendukung keempat ustadz ini, mereka pendusta atas nama Imam An-Nawawi. Dan perlu diingat, Rasulullah SAW telah bersabda di dalam hadis sahih bahwa di antara tanda orang munafik yaitu pertama berdusta ketika dia berbicara. Na'udzubillahi min dzalik. Dan kami tawarkan kepada para ustadz Wahabi, semua Wahabi ini dalam masalah
hukum melafadzkan niat menurut Imam An-Nawawi, kami sarankan siapapun yang tidak terima dengan pernyataan kami, seluruh wabi sedunia, monggo bantah kami, dan kalau kalian mampu menyalahkan kami dengan berdasarkan data, penjarakan Sanue. Kami sudah siap, kami wakafkan jiwa raga kami demi kebenaran, menjaga amanah keilmuan. Sekian, terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ila sirathil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.